Halo guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya, Warsoma Johan, guru matematika Pangbagerna Sebandung Raya. Selamat mengikuti video-video yang saya upload. Baiklah, pada bagian ini kita akan membahas soal-soal yang sudah ditandai dari tutorial 2 bab limit bagian yang kedua, karena bagian satu sudah dibawakan saat tutorial. Karena tidak selesai, maka sisanya dibuatkan dalam bentuk video ini. Nah, kita akan bahas dulu soal nomor 11 gitu ya. Nomor 11 ini mengenai limit tak hingga. Limit di tak hingga. Nah, ini sebenarnya file PDF-nya sudah saya bagikan kepada para mahasiswa. Cuma video ini memberikan penjelasan. Mungkin ada hal-hal yang kalau dibaca dari PDF-nya tidak dipahami. Moga-moga dengan video ini menjadi lebih paham. Oke, nomor 11A dulu. Nah, hitung limit ini. Kembali ini limit tak hingga, bentuknya berbentuk polinom bagi polinom. Tekniknya kita bagi dengan derajat yang tertinggi. Dalam hal ini derajatnya paling tinggi derajat 1. Nah, kemudian maka pembilang dan penyebut kita bagi dengan X. Diperoleh, kita sederhanakan pembilangnya ini, penyebutnya ini. Dan kita udah punya rumusnya. Yaitu limit X mendekati tak hingga 1 per X itu 0. 5 per X juga 0. Sehingga udah nggak ada masalah, kita hitung saja dapat limitnya. Kemudian nomor 11E, limit X mendekati min tak hingga. Hati-hati kalau menuju min tak hingga berarti X-nya negatif. Nanti memasukkan ke akarnya harus hati-hati. Oke, ini derajat tertinggi 1 ya, bukan 2 karena di bawah tanda akar. Yang ini juga 1, jadi kembali saya bagi dengan 1 X. Dibagi 1 X, ini menjadi, nah sebelum dimasukkan, kita akan masukkan dulu X ini ke dalam akar. Karena X-nya negatif, ini menuju min tak hingga, maka X itu bukan akar X kuadrat ya, tapi minus akar X kuadrat. Kalau lupa bisa dilihat lagi di diktat kuliahnya. Ini juga udah saya tekankan di diktat kuliahnya. Kenapa ada tanda minusnya, dilihat di sana. Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal dibagi saja. Akar bagi akar kita satukan menjadi ini. Bawahnya juga jadi ini. Diperoleh nilainya setengah. Min setengah. Oke, soal berikutnya. Tentukan apakah limit berikut bernilai tak hingga atau min tak hingga gitu ya. Jadi ya nilainya udah pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Nggak bernilai yang lain. Tapi bagaimana mengevaluasinya? Itu kita lihat yang soal A dulu. Limit X menuju 2 plus dari ini. Nah, kembali kalau menghadapi soal limit itu, kita coba substitusikan dulu aja. Kalau nggak ada masalah ya, hitung aja seperti menghitung nilai fungsi. Oke, ini saya substitusikan menjadi min 1, bawahnya 0, masalah. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau pembilangnya menuju bilangannya nggak 0, penyebutnya menuju 0, dan yang dihitung adalah limit sepihak. Ya, kalau bukan limit sepihak, lanjutan omongan saya nggak berlaku. Dan dia limit sepihak, maka hasilnya pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Nah, untuk menentukan mana plus atau min, kita lihat ini. X menuju 2 dari kanan.
Ini saya gambar di garis bilangan. Menuju 2 dari kanan, artinya X-nya lebih besar dari 2. Kita periksa tanda fungsinya. Kalau 2 dari kanan tuh, bayangkan dekat ke 2, tapi di kanan 2. Bayangkan aja 2,1. Nah, tandanya kalau X-nya 2,1 ini negatif, ini positif. Jadi untuk X mendekati 2 plus, tanda dari fungsinya adalah negatif. Nah, maka hasilnya min tak hingga gitu ya. Oke, yang C kita kerjakan dengan cara sama. Limit X, theta menuju pi dari kanan dari fungsi ini. Kembali ini masalah limit sepihak. Kalau kita periksa pembilangnya pi, penyebutnya 0. Jadi pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Ya. Nah, kita periksa lagi. Sudutnya theta menuju pi dari kanan. Kalau pi dari kanan, pembilangnya positif. Ini. Penyebutnya 1 ditambah cos ini. Cos pi itu sebenarnya min 1, tapi ini enggak min 1 karena menuju pi dari kanan ya. Bukan sama dengan pi. Nah, jadi ini tandanya positif juga ya. 1 ditambah cos theta. Meskipun cos theta-nya menuju min 1. Dia positif, maka untuk theta menuju pi plus, ini tandanya positif. Oke, jadi hasilnya plus tak hingga. Berikutnya, soal berikutnya 13. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak jika ada ya dari grafik fungsi berikut. Oke, kita bahas nomor 13B yang fungsinya ini. Nah, untuk mencari asimtot datar itu kita harus menghitung limit untuk X mendekati min tak hingga dan X menuju tak hingga ya. Dua-duanya harus dihitung. Kalau nanti menghasilkan sebuah nilai limitnya yang bukan tak hingga, maka itu menjadi asimtot datar ya. Ingat asimtot datar itu garis mendatar, jadi nanti bentuknya Y sama dengan sesuatu gitu. Oke, kita hitung dulu limit X menuju min tak hingga dari Kx. Kembali ini limit menuju min tak hingga, ini saya bagi dengan pangkat tertinggi. Ini pangkat 1, ini pangkat 2, jadi dibagi X pangkat 2. Hitung, ini seperti soal sebelumnya aja cepat, akan diperoleh dia 0 gitu ya. Nah, karena hasilnya bilangan yang berhingga, maka X sama dengan 0 ini, Y sama dengan 0 ini adalah asimtot datar. Demikian juga untuk X menuju tak hingga, kita hitung limitnya diperoleh 0 juga, ya kebetulan sama ya. Jadi garis Y sama 0 juga asimtot datar. Tentunya ini untuk grafik fungsi yang ke arah kanan, yang sebelumnya ini untuk grafik fungsi ke arah kiri gitu ya. Oke, udah kalau asimtot datar hanya ngitung limit X menuju min tak hingga dan tak hingga. Sekarang asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya. Nah, kita cari dulu calon asimtot tegak. Asimtot tegak itu berarti sebuah garis tegak. Kalau garis tegak itu nanti persamaannya pasti X sama dengan sekian gitu ya. Oke, itu asimtot tegak. Nah, untuk mendapatkan calon asimtot tegaknya, kita akan perkirakan yang penyebutnya 0. Jadi ini saya faktorkan dulu. Nah, dari pemfaktoran ini kelihatan bahwa penyebutnya akan 0 di X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Itu calon asimtot tegak. Belum tentu jadi ya. Oke, ini calonnya. Nah, untuk memastikan dia menjadi asimtot tegak atau tidak,
kita hitung limit sepihaknya di X sama dengan 1 dan di X sama 4. Jadi ada 4 yang harus dihitung. X menuju 1 dari kiri, X menuju 1 dari kanan, kemudian yang 4 juga dari kiri dan kanan. Nah, limit X mendekati 1 dari kiri. Oke, ini saya hitung. Ini bisa kita coret. Kenapa boleh dicoret? Lihat lagi di teorinya ya. Karena limit itu nggak menghitung di 1. Tapi X menuju 1. Nah, menuju 1 dari kiri setelah dicoret, ini nggak ada masalah bawahnya. Dapat angkanya. Nah, kalau kita dapatkan nilai limitnya berhingga, dia nggak jadi asimtot tegak. Karena asimtot tegak itu kalau nilai fungsinya cenderung tak hingga atau min tak hingga ya. Kayak nilai limitnya harus min tak hingga atau plus tak hingga baru jadi asimtot tegak. Demikian juga X menuju 1 kanan kalau dihitung dengan cara sama didapat ini. Dengan demikian X sama dengan 1 juga bukan asimtot tegak dari arah kanan pun. Selanjutnya kita hitung X menuju 4 dari kiri. Oke, ini. Oh, yang ininya bisa saya coret. Kemudian kalau diperiksa 5 dibagi X min 4. Ya, sebentar. Saya tambahkan dulu ini. Kita coret saja. Coret. Nah, kalau kita periksa tanda dari 5 per X min 4 untuk X menuju 4 dari kiri. 4 dari kiri itu bayangkan 3,9. Ini positif, ini negatif. Jadi min tak hingga. Nah, karena dapatnya bernilai min tak hingga, garis X sama dengan 4 itu asimtot tegak. Kemudian kita hitung juga limit kanannya ya. Hitung kembali yang ini sih bisa kita coret. Nah, kita lihat kalau X menuju 4 dari kanan. Ini plus apa maksudnya? Yaitu tanda dari 5 dibagi X min 4. Bayangkan X-nya 4,1 gitu ya. Karena dari kanan 4. Oke, ini positif. Seluruhnya jadi plus tak hingga. Dengan demikian, garis X sama 4 juga asimtot tegak. Ini untuk menuju 4 dari kanan. Kalau yang tadi untuk menuju 4 dari kiri. Nah, nanti perlu kiri kanannya itu untuk menggambar grafik. Tapi nanti di bab berikutnya. Lanjut lagi. Nah, nomor 14. Tentukan di titik-titik mana saja fungsi berikut tidak kontinu. Berarti menentukan di titik-titik diskontinunya. Tentukan juga apakah ketidakkontinuan fungsi di titik tersebut terhapuskan atau tidak. Oke, kita akan bahas yang 14C ya. Nah, kalau kita menghadapi fungsi floor ya, atau fungsi bilangan bulat terbesar ini, untuk mengevaluasinya kan susah tuh. Untuk mempermudahnya, kita kembalikan ke definisi fungsi floor dan kita buka fungsi floornya. Oke, kita tahu bahwa kalau X per 3-nya di antara ini, kalau lupa definisi fungsi floor, lihat di diktat kuliahnya lagi ya, atau penjelasan kuliahnya. Oke, ini saya buka. Cepat aja. Kalau belum tahu, coba kalian ingat-ingat lagi atau lihat rekaman kuliahnya. Ini saya sederhanakan, yang kanannya ini menjadi ini. Nah, kita lihat bahwa fungsi floor ini di titik-titik ujungnya ini melompat aturan fungsinya ya, berubah. Sebagai contoh di X sama 0, kita lihat limit kirinya.
Limit kiri berarti menggunakan yang lebih kecil 0. Di kiri 0. Itu fungsi floor ini menjadi nilainya min 1. Nah, limitnya ya min 1. Limit kanannya kita pakai aturan yang di kanan 0 tapi sedekat mungkin dengan 0. Yaitu yang ini. Nah, fungsi floornya menjadi floor X per 3-nya menjadi 0. Sorry, ini salah ya, bukan X ya. 0 ini. Salah. Nah, kalau limit kiri dan limit kanannya udah beda, ya udah fungsi H tadi atau floor X per 3 tidak kontinu di 0. Nah, kalau kalian periksa, ini fungsi ini di setiap titik ini 0, 3, 6, 9 melompat gitu ya. Jadi limit kiri kanannya pasti akan berbeda. Jadi di titik-titik itu dia tidak kontinu. Di titik-titik perbatasannya. Nah, kalau cara lain bisa juga melihat titik-titik yang tidak kontinu itu dari grafiknya. Jadi ini digambar grafiknya. Mudah ya. Udah nggak ada tanda floornya, ini mudah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah ketidakkontinuan fungsi di titik tersebut terhapuskan atau tidak? Ini termasuk tidak terhapuskan. Kenapa? Karena kalau yang terhapuskan itu limitnya ada, tapi nilai fungsinya tidak sama dengan limitnya. Saya ilustrasikan fungsi yang seperti ini. Nah, ini katakan setinggi berapa? 7 gitu ya. Ini titik C gitu ya. Nah, kalau fungsi ini, kalau ini Y sama dengan fx, kita lihat limit X menuju C dari kiri dan sama dengan 7, limit X mendekati C kanan, fx juga sama dengan 7. Nah, yang seperti ini berarti limit X mendekati C dari fx, karena limit kiri dan samanya sama, ini sama dengan 7. Katakanlah nilai fungsinya di sini. Atau tidak terdefinisi di C, boleh juga. Nah, yang seperti ini dinamakan discontinue yang terhapuskan. Yaitu cirinya nilai limitnya ada. Kenapa terhapuskan? Karena ya dia dengan mendefinisikan nilai fungsinya diubah sama dengan 7, FC-nya diganti bukan setinggi ini, tapi diganti di sini, dia jadi continue. Jadi dengan merubah satu nilai fungsi di titik limitnya, dia berubah jadi continue. Nah, yang seperti itu dinamakan terhapuskan. Kalau limit seperti soal di sini, limit kiri dan limit kanannya udah beda, ya nggak bisa, nggak terhapuskan gitu ya. Oke, nomor 15. Diberikan fungsi G dengan grafik sebagai berikut. Tentukan semua interval di mana fungsi G kontinu. Nah, kita mikirnya yang nggak kontinu di mana? Ini, di min 2. Di min 4 gimana? Min 4 karena ujung kiri domainnya, dia cukup kontinu dari arah kiri ini. Kontinu kiri aja, jadi dia kontinu. Meskipun hanya kontinu kiri aja. Kontinu kanan saja, karena limitnya limit kanan. Maaf. Kontinu kanan saja. Ya. Cukup kontinu sepihak, dia udah disebut kontinu. Di 2 jelas nggak kontinu. Karena apa? Nilai fungsi dengan limit kirinya aja udah beda. Ini kontinu. Kalau digambar grafiknya kelihatan nyambung. Nah, di 2 nilai fungsinya sekian. Limit kirinya beda. Nah, nggak kontinu di 2. 2 sampai 4 kontinu, di 4-nya sendiri
tidak ada nilai fungsinya. Di 4 nggak continue. Di 6 juga nggak continue. Di 8 juga nggak continue. Nah, dengan membuang titik-titik yang nggak continue tadi, diperolehlah dia continue di sini. Tadi min 4 masuk karena continue kanan ya. Sepihak aja. Kemudian min 2 sampai 2. Nah, di 2 sebenarnya continue kanan juga. Tapi karena 2 itu titik di tengah interval, maka nggak boleh hanya continue kanan. Harus continue kiri kanan dan ini tidak dipenuhi. Jadi 2-nya nggak masuk, 2 sampai 4. Yang ini jelas 4 sampai 6. 6-nya juga nggak masuk. Kemudian 6 sampai 8. Nah, di 8 nggak continue karena nilai fungsinya nggak ada ya. Karena dia nggak continue kiri. Jadi nggak continue di 8. Oke. Apa yang saya lisankan barusan. Nah, tulisannya jadi seperti ini ya. Nomor 16. Tentukan semua konstanta A sehingga fungsi sengke berikut continue di setiap bilangan real. Berarti harus diperiksanya di seluruh bilangan real ya. Meskipun sebenarnya soal ini permasalahannya ada di 1 karena aturan fungsinya berubah. Tapi tetap harus diperiksanya di seluruh bilangan real. Meskipun di luar 1 sebenarnya udah otomatis continue. Jadi kita tulis demikian. Untuk X kurang dari 1, fx-nya menggunakan ini. Nah, ini adalah polinom continue. Untuk X yang lebih besar 1, 1-nya jangan dimasukkan karena 1 ini nanti perbatasan. Masalah limitnya ada limit kiri kanan gitu ya. Jadi hanya lebih besar 1 nih ya. Fx menjadi ini. Nah, kalau X lebih besar 1, kita lihat sin ini continue di seluruh bilangan real. X kuadrat min 1 ini polinom. Dan nggak pernah 0 karena X-nya besar 1. Jadi continue juga. Continue dibagi continue, hasilnya continue. Oke, jadi untuk X kecil 1 dan X besar 1, fungsi udah dengan cepat bisa kita katakan continue. Tinggal diperiksa di 1. Nah, kita lihat F1 itu berapa? F1. F1 nggak ada ya. F1 tidak ada. Ya, ini soalnya salah. Karena katanya supaya continue di setiap bilangan real. Nggak mungkin. Karena di 1 udah nggak terdefinisi, di 1 yang nggak continue. Nah, jadi sebenarnya ini soalnya ada salah. Saya ganti aja ya. Nah, terima kasih Pendeta WD gitu ya. Sudah diganti menjadi ini. Bedanya yang atas dengan yang bawah, ini sama dengannya ikut di sini. Kalau ini bisa, ya, soalnya nggak salah. Oke, kita periksa lagi. Fungsi yang ini sama aja dengan di atas. Untuk X kecil 1 dan besar 1, continue. Penjelasannya seperti di atas tadi. Nah, untuk X sama dengan 1, sekarang F1 ada. F1 aturannya ini. Nih, sama dengannya di sini ya. F1 itu 2 tambah A. Kita hitung limit kirinya. Limit kiri di 1. Untuk kurang 1 berlaku yang ini fungsinya. Dapat ini. Limit kanannya. Saya pakai ini aturannya di kanan 1. Nah, kalau kita periksa penyebutnya 0 ya. Masukkan X-nya 1 itu 0. Ini juga sin A min A 0 juga. Nah, berarti ini bentuknya 0/0 ya. Kita akalin. Jangan langsung jadi tak hingga. Kalau terjadi tadi saya hitung atasnya enggak 0,
bawahnya 0 dan limit sepihak itu menjadi tak hingga atau min tak hingga. Tapi ini enggak, ini 0, ini 0. Ya harus diakalin. Akalinnya gimana? Saya faktorkan ini. Ya. Ini x kuadrat min 1 menjadi x min 1 kali x plus 1. Tetapi karena ini ada ax min a, saya x min 1-nya saya kalikan dengan a. Ya. Oke, penjelasannya atau kalau bingung saya tulis di sini. Yang ini. X kuadrat min 1 sama dengan X min 1 kali X tambah 1. Tapi karena di atasnya ada AX min A, saya kalikan A ini. AX min A. Kalau dikali A ya harus dibagi A ya, supaya nggak ngerubah soal. Nah, itu adalah yang di bawah sini. Ya. Nah, kita lihat yang ini. Sin ini dibagi ini. Sama bentuknya. Sin kuda dibagi kuda. Jangan menyimpulkan dulu 1. Kita lihat. Kalau X menuju 1, ininya menuju 0 nggak? Masukkan X di 1. A kali 1 dikurangi A. 0. Sin kuda dibagi kuda. Kudanya menuju 0. Maka limitnya ini 1 ya. Itu udah kita bahas di kuliah. Jadi langsung kita pakai ini 1. Sehingga tinggal limit yang ini. A-nya ke atas. X tambah 1-nya menjadi 2. A per 2. Oke. Nah, supaya F fungsi semula kontinu di X sama dengan 1. Maka nilai fungsi, limit kiri, dan limit kanan semuanya harus sama. Jadi saya punya samakan. Dapatlah A-nya min 4. Oke. Lanjut lagi ya. Nomor 17. Tentukan konstanta A, B, dan C sehingga fungsi berikut itu kontinu di setiap bilangan real. Nah, seperti pada nomor sebelumnya, bobot soal ini sebenarnya harus mengevaluasi di 0 dan 2. Di tempat lain dia udah kontinu. Namun tetap harus kita tuliskan secara eksplisit ya untuk tempat lain tersebut. Nah, kita lihat untuk T kecil 0 atau T antara 0 sampai 2 dan T lebih besar 2, grafik GT itu sudah kontinu. Karena apa? Untuk T kecil 0 dia berbentuk fungsi ini. Atasnya fungsi kontinu, bawahnya juga fungsi kontinu dan nggak pernah 0 karena T-nya kecil 0. Jadi kontinu bagi kontinu dia kontinu. Yang lain, yang antara ini dan ini, masing-masing dia polinom. Ya, sudah kontinu. Ingat, 0 sama 2-nya jangan dimasukkan di sini ya. Karena itu perbatasan. Jadi kalau di perbatasan nanti menyangkut limit kiri dan kanan dan bisa beda. Nah, sekarang kita periksa di 0. Untuk T0 yang paling gampang untuk memeriksa kekontinuan adalah nilai fungsinya dulu. Kalau T-nya 0, kita pakai aturan yang ini. Diperoleh ini. Sekarang kita hitung limit kirinya. Limit kiri T menuju 0 dari kiri. GT. Kita pakai aturan yang ini. Nah, kita lihat bahwa limit ini limit sepihak. Penyebutnya 0. Nah, kemudian nilainya nanti harus 2B supaya kontinu. Kalau sebuah limit sepihak penyebutnya 0, supaya ada nilainya, maka limit pembilangnya juga harus 0. Karena kalau enggak 0, nanti hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga. Sedangkan ini hasilnya harus sama dengan 2B supaya kontinu. Jadi saya dapatkan limit pembilangnya harus menuju 0. Saya hitung dulu limit pembilangnya. Ini
kita hitung. Masukkan aja nggak ada masalah, T sama 0, ke sini substitusikan, didapat C-nya 1. Oke, C-nya udah 1, kita hitung limit kiri tadi. Limit kiri dari ini menjadi limit kiri. Oh, ini menulis yang sama ya, 2 kali ya nggak apa-apa. Nah, ini bagaimana ini? Penyebut 0, pembilang 0. Kita harus menyesuaikan pembilangnya karena penyebut udah nggak bisa dikutak-katik. Nah, untuk itu saya tuliskan ini menjadi 2 kali setengah min setengah cos T. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kita punya rumus ini. Rumus yang sangat populer. Sin kuadrat T adalah ini. Satu lagi temennya, cos kuadrat T, itu sering dipakai juga. Setengah tambah setengah cos 2T gitu ya. Oke, kembali ke sini. Sehingga yang di tengah ini, kalau di sini 2T, ya kalau ininya T berarti menjadi yang dalam kurung adalah sin kuadrat setengah T. Kemudian 2-nya saya kebawahkan supaya muncul setengah T. Nah, sin setengah T dibagi setengah T. Ini sin kuda dibagi kuda. Dan kudanya menuju 0. T-nya menuju 0, dia menuju 0. Hasilnya 1. Tapi ini pangkat 2, jadi masih ada faktor sin setengah T. Kalau mau rinci ya ini ditulis sin setengah T kali sin setengah T. Nanti yang satu bagian menghasilkan limitnya 1, yang satu bagian lagi hasil limitnya 0. Sehingga limit ini menjadi 0. Oke, limit kanannya hitung dapat 2B. Limit kanannya pakai yang ini ya, kanan 0 pakai ini. Nah, supaya continue di 0, maka nilai fungsi, limit kiri, dan limit kanan semua harus sama. Diperolehlah B-nya 0. Lanjut lagi, kita masih harus menentukan A-nya. Kita lihat kekontinuan di T sama dengan 2. G2, lihat lagi ke atas. G2 pakai aturan yang ini. Tadi B dan C-nya udah didapat ya. B-nya 0, C-nya 1. Sehingga didapatlah ini kalau dihitung menjadi G2-nya sekian. Limit kirinya. Pakai aturan ini limit kirinya. Oke, masukkan aja limit kirinya pakai aturan itu. Oke, tadi B-nya 0. Jadi langsung saya masukkan di sini ya. B-nya 0, didapat limitnya ini. Limit kanannya kembali pakai yang ini. Dijalankan di sini limit kanannya mana? Kan didapat 3 tambah A. Oke, supaya continue di T sama 2 berarti nilai fungsi, limit kiri, dan limit kanan semuanya harus sama. Kita punya persamaan ini jadinya. Diperolehlah A-nya 5/3. Oke, dengan demikian kita udah dapatkan nilai A, B, dan C-nya. Begitu ya. Lanjut dengan soal nomor 19. Buktikan bahwa terdapat C di antara interval ini yang memenuhi ini. Nah, ini kita harus menunjukkan ada C yang memenuhi persamaan. Kita akan gunakan teorema nilai antara. Kalau teorema nilai antara itu hampir semua persoalan dibawa ke masalah mencari akar. Akar dari fungsi apa? Itu harus dilihat konteks soalnya. Nah, intinya supaya nanti terdapat akar itu berarti nilai fungsinya jadi 0. Jadi saya bentuk fungsinya yaitu ini dikurangi fungsi ini gitu ya. Ini variabelnya C ya. Terserah boleh 5C min 1 kurangi cos C atau yang 5C min 1-nya yang ke depan. Saya pakai yang kedua itu. Dibentuklah kita ini. Kita akan tunjukkan dia punya akar.
Jadi ada yang menyebabkan, ada C yang menyebabkan ini jadi 0. Oke, ini ada sedikit salah typo lagi. Itu bukan fx ini. fc itu ya, variabelnya C ini. Jelas fc continue ya, cos continue, ini polinom, continue tambah continue hasilnya continue. Kemudian karena ini udah dikasih tahu intervalnya, kita coba aja. F0 hitung. Positif dia dapatnya. F di pi per 2 saya hitung. Nah, ini. Pi itu sekitar 3,1, 3 kali 5, 15 dibagi 2, ya min 7,5 sekian. Tambah 1, berarti negatif gitu ya. Yang penting positif dan negatifnya. Nah, karena satu positif, satu negatif, nilai fungsinya, saya bisa pilih W sama dengan 0. Dan pemilihan ini harus berada di antara kedua nilai fungsi ini. Satu positif, satu negatif. Jadi W pasti di antara F0 dan F pi per 2. Nah, menurut teorem nilai antara ada. Saya nggak pakai C karena di teori pakai C, dan ini C sebagai variabel di sini. Jadi saya pakai huruf lain. Ada R. Ada nih ya, ada dijamin. Kita nggak mencari berapa R-nya, hanya dijamin ada R di antara domainnya, sehingga FR sama dengan W yang kita pilih 0. Ini tak lain menyatakan bahwa R ini, C sama dengan R ini, adalah akar dari F. Ya, akar dari FC. Nah, di lain pihak kita lihat FR apa? Tadi FC ini. Kalau FR berarti ini. Ganti C-nya dengan R. Oke. Dan ini, sorry, kurang satu langkah lagi. Tadi sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Sehingga kita peroleh cos R sama dengan ini. Nah, ini tak lain adalah apa? C sama dengan R ini. Udah ada tadi R-nya. Ada C sama dengan R. Sehingga memenuhi ini. Memenuhi persamaan ini. Selesai, udah ada titiknya, yaitu C sama dengan R. Kita nggak mencari berapanya, tapi dijamin ada. Oke, selanjutnya nomor 21. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi masing-masing kesamaan berikut. Oh, supaya limitnya 7 gitu ya. Oke, kita lihat. Di sini. Kalau X menuju 1, kita coba dulu. Bawahnya 0. Atasnya 1 ditambah A ditambah B. Nah, kalau atasnya ini enggak 0, kemudian bawahnya 0, pasti menuju ke plus tak hingga atau min tak hingga. Sedangkan ini harus 7. Nah, maka supaya limit ini ada dan bernilai 7 dalam hal ini, limit pembilang juga harus 0. Kembali kenapa? Karena kalau limit pembilang tidak 0, misalkan 100 gitu, ya nanti limit ini menuju ke min tak hingga atau plus tak hingga. Cuma harus dilihat limit sepihak ya. Oke, jadi supaya limitnya ada, kalau bawahnya 0, atasnya juga limitnya harus 0. Oke, saya hitung dulu limit atasnya 0 di sini. Masukkan aja. Nah, ini polinom kan. Masukkan, substitusikan, didapat hubungan B sama dengan ini. Nah, dari sini saya kembali ke soal semula yang ruas kirinya. Ini harus menjadi 7. Gantikan B-nya dengan yang tadi. B-nya diganti. Sederhanakan. Ini. Kenapa saya bikin gini? Kenapa saya satukan gini? Karena saya mau memfaktorkan pembilangnya. Supaya ada faktor yang sama dengan ini.
Nah, yang ini minnya saya keluarkan menjadi 1 tambah A atau A tambah 1 sama aja. Oke, 1 tambah A-nya keluarkan, tinggal X min 1. Ya, difaktorkan. Oke, setelah difaktorkan, ini ada faktor yang sama kita coret. Dapatlah yang ruas kiri limitnya 1 tambah A. Dan di soal dibilang harus menjadi 7. Dari sini A-nya didapat. Tinggal B-nya dihitung dari sini B-nya. B-nya dihitung didapat. Min 7. Oke, lanjut lagi ya. Soal nomor 22. Oke. Aduh. Nomor 22 itu tentukan suatu interval dengan panjang 1/4 yang memuat akar dari persamaan ini. Nah, kembali ini kalau memuat akar ya kita bikin fungsinya dulu gitu ya. Dan nanti kita tebak-tebak intervalnya ya. Oke. Sebut saja ini fx-nya ini gitu ya. Jelas f continue dulu. Ini untuk menggunakan teorema nilai antara kan wajib continue dulu karena polinom. Nah, saya tebak dulu aja di f0. F0 masukkan nilainya 1. Berarti supaya punya akar, saya cari 1 titik lagi supaya nilai fungsinya negatif. Ya, ini pangkat 3, pilih aja X yang negatif ya. Kalau X negatif, maka kemungkinan ini seluruhnya negatif. Gitu. Asal X-nya cukup jauh dari 1. Oke, saya pilih F-1. Nah, dihitung. Ini min 1 pangkat 3, min 1 dikurangi 2 tambah 1. Hasilnya min 2. Nah, 1 positif, 1 negatif. Maka ini detailnya udah nggak saya tulis. Dengan pilih W sama 0 dan selanjutnya itu langsung aja. Dengan teorema nilai antara dapat ditunjukkan maka fungsi mempunyai akar di antara min 1 ini X-nya dan 1. Min 1 dan 0 ya X-nya. Ada di sini. Tapi ini panjangnya kan 1. Kita harus memodifikasi supaya panjangnya 1/4. Nah, untuk itu saya pilih aja coba titik tengahnya sekali lagi ngitung nilai fungsinya. Di min setengah. Di min setengah kalau saya hitung, nilai fungsinya negatif. Tadi di 0 positif. Jadi antara min setengah sampai 0 ada akar. Ya. Dengan teorema nilai antara lagi. Oke. Tapi ini panjangnya setengah. Mintanya panjangnya 1/4. Nah, saya ambil tengahnya lagi. Ambil tengahnya. Di min 1/4 saya periksa. Di min 1/4 X-nya. Tengah-tengah ini ya. Min 1/4. Hitung lagi nilai fungsinya. Dapatnya lebih besar 0. Tadi di min setengah negatif. Di min 1/4 positif. Jadi di antaranya pasti ada akar ya. Nah, jadi kita pilih intervalnya yang ini. Dan panjang interval ini, ya kanan kurangi kiri itu hasilnya panjangnya 1/4. Sesuai permintaan soal. Jadi itulah intervalnya. Nah, untuk bagian yang kedua ini nggak usah dibahas. Ini tidak ikut bahan sebenarnya, hanya untuk pengayaan saja. Nanti di bab 3.7 kalau nggak salah penentuan akar fungsi itu baru dibahas ini ya. Jadi dilewat aja, nggak mungkin keluar di ujian. Oke. 22. Sekarang nomor 24. Misalkan
untuk setiap epsilon besar 0 berlaku pernyataan ini. Jadi ini udah berlaku diberikannya, berapapun epsilonnya ini udah berlaku. Boleh kita pakai. Nah, limit fungsi apakah yang dideskripsikan oleh pernyataan di atas? Nah, ini artinya apa? Kalau X mendekati 1, fx-nya mendekati, biasanya fx min L gitu ya. Jadi fx mendekati min 2 ya. Kenapa? Karena fx plus 2 bisa kita tulis sebagai ini. Fx min L, L-nya itu min 2 kecil epsilon gitu ya. Oke. Jadi ini tak lain adalah limit X mendekati 1 dari fx sama dengan min 2. Oke ya. Kemudian yang B. Tentukan suatu delta yang memenuhi ini. Ini boleh kita pakai ya, ini udah diketahui. Nah, untuk sampai yang ke bawah kita sama-samakan dengan yang di atas. Nah, ini kesimpulannya ini fx tambah 2, ini 2fx tambah 4. Tak lain 2 kalinya. Jadi untuk menentukan deltanya, kita berangkat dari sini ya. Berangkat dari sini. Oke. Saya berusaha memunculkan bentuk ini. Nah, tinggal dibagi 2 aja. Kedua ruas. Nah, jadi target kita fx tambah 2-nya kecil 1/200. Berapa ininya, ini deltanya? Ini kan sama dengan ini. Ini deltanya berapa? Ya udah, ini kalau ini epsilon, ini 3 epsilon. Kalau ini 1/200 epsilonnya, maka 3 epsilon ini sama dengan 1/200 gitu ya. Jadi apa? Saya punya hubungannya, mungkin detail di sini berarti 3 epsilon sama dengan 1/200 gitu. Atau deltanya ya itu 3 epsilon tersebut ya. Gimana sih? Ini 3 epsilon sama dengan delta. Sorry, yang merah tadi malah salah ya, ini salah. Nah, inilah sebagai deltanya itu 3 epsilon. 3 kali ini. Oke, itu agak keseleo barusan sedikit ya. Moga-moga dipahami. Nah, itu adalah bagian soal terakhir dari tutorial bab limit bagian 2. Bye-bye, selamat belajar.